Genius Lover, ketemu lagi. Nah, kali ini saya mau bikin grill. Ada grill daging sapi dan ada grill daging ayam. Ada apa aja bahan-bahan yang perlu kita ketahui? Yuk, mari kita mulai. Nah, di sini saya punya spin rib eye, tapi masih frozen, jadi kita thawing dulu. Kita punya juga chicken breast. Ya, jadi saya ambil chicken fillet. Nah, ini kita akan potong-potong dan marinasi. Sebelum kita marinasi, saya memastikan dulu saya pakai sarung tangan karena saya akan memotong daging ayam, ya, dan daging sapi. Jadi biar tidak terkontaminasi, ya. Oke, kita pakai satu saja yang sebelah kiri karena yang akan megang langsung ke dagingnya. Nah, daging yang ada ini biar besok, rencananya besok, jadi hari ini saya akan marinasi aja dulu segala macam, baru besok kita bisa pakai gitu. Nah, ini untuk ayam seperti ini biar makannya enak dan cepat matangnya, kita potong seperti ini, ya, miring-miring. Oke, kita kumpulkan dulu di sini. Nah, ini bagi dua dulu, ya. Oke, setelah dari sini baru kita potong tipis. Nah, kalau tebal seperti ini kita bisa potong tipis biar nanti sticknya nih kelihatannya besar-besar, ya. Saya lumayan tipis seperti ini dan cepat matang gini. Oke, itu satu lagi kita buat. Nah, dan jadinya juga banyak gitu. Kalau tadi kita langsung satu dada ayam aja, matangnya lama, ya, matangnya lama. Terus namanya nih nggak jadi banyak. Nah, setelah semua ayam terpotong dengan seperti yang saya lakukan tadi, sekarang kita lakukan marinasi. Oke, di sini kita kembalikan bowl sini aja biar lebih enak. Di baskom ini kita taruh kembali, ya. Kita beri garam. Ya, kita marinasi. Kita kasih sedikit garlic powder di sini, ya, buat ngebus rasanya aja. Kan pula garlic paste yang pernah kita lakukan di beberapa video yang lalu, ya. Kita kasih 2 sendok makan kurang lebih di sini. 3 sendok makan. Ya, 3 sendok makan. Minyak zaitun, ya. Saya kasih 3 tutup. 1, 2, 3, ya. Ini untuk menambah rasa juga dan ngebus rasa dari yang akan kita grill. Ini adalah ini campuran, sudah saya campur di sini, ya. Jadi dari thyme, oregano, dan rosemary, ya, yang saya aduk. Nah, ini di sini kurang lebih 1 sendok makan. Cukup, yang terlalu banyak karena kalau terlalu banyak akan ada rasa pahit juga, ya. Oke, selanjutnya kita mulai marinasi. Kita aduk seperti ini, ya, biar semua bumbu tercampur rata. Buat seperti ini, ya, bawang putih yang powder, bawang putih yang fresh yang sudah kita giling dengan minyak, ya. Kita campur seperti ini sampai semuanya merata. Nah, setelah
kita marinasi dengan merata, kita susun kembali ke dalam tempat yang akan kita pakai di sini, ya. Nah, maksud dan tujuan agar marinasinya terserap dengan sempurna ke dalam daging ayam, ya. Ini lebih enak lagi kalau kita diamkan overnight, ya. Jadi rasanya juga lebih enak, lebih mantap, bumbu-bumbunya meresap ke dalam. Nah, pas saat kita grill nanti akan siap, akan sempurna matang. Nah, kita sisakan sedikit untuk pembuatan sup. Nanti saya akan beritahu bagaimana pembuatan supnya. Nah, kita pastikan si ayam yang sudah dimarinasi ini tertutup dengan baik dan rapi, ya, biar di dalam kulkas bau bawang putihnya ini tidak menyebar kemana-mana, ya. Jadi kita tutup rapat, lalu kita tambahkan tutupnya kembali. Nah, baru kita simpan di lemari pendingin. Oke, jadi semuanya tertutup dan baunya pun tidak akan keluar. Kita bisa marinasi daging sapinya, ya. Jadi sudah, masih ada sebagian frozen tapi sudah bisa dimarinasi. Oke. Nah, di sini sekali lagi saya mau bagi-bagi biar jadinya banyak nih, seperti ini. Jadi saya pakai daging sapi bagian daripada rib eye. Rib eye-nya sendiri dari Spain atau dari Spanyol, ya. Ini bagian masih ada yang frozen tapi sudah mudah untuk dipotong, ya. Nah, kita marinasi dulu biar besok kita diamkan 24 jam. Besok itu untuk lunch time sudah siap. Kenapa frozen? Karena dalam pemotongannya akan lebih mudah bagi si butchernya atau bagi si tukang potong, ya. Kalau semuanya dia posisinya sudah lembek, untuk potong tipis-tipis seperti ini agak susah, ya. Potongan steak dibilang agak susah. Nah, ini kurang lebih satu orang akan dapat sekitar 50 sampai 60 gram lah kurang lebih. Ya. Baik, sekarang saya akan melakukan marinasi untuk daging sapi, ya. Sama seperti daging ayam. Oke, kita siapkan dulu tempatnya, udah dibersihkan. Kita masukkan kembali ke dalam mixing bowl kita yang ada di sini, ya, seperti ini. Nah, di sini biar semuanya larut dengan sempurna, kita berikan minyaknya dulu, ya, di awal. Tadi 2, 3. Nah, ini saya berikan 4 tutup, ya, karena gramasinya pun lebih banyak untuk daging, ya. Setelah itu kita taburkan garam seperti ini, ya. Kita berikan juga garlic paste, ya. Jadi akan menambah rasa ke ini kita daging yang akan kita panggang nanti, ya. Oke, kita aduk kembali sebelum kita susun kembali ke dalam tempat. Lalu kita diamkan selama 1 malam, ya. Jadi rasanya tuh lebih meresap lagi. Bisa dilakukan juga untuk 15 sampai 20 menit dapat kita lakukan hal yang sama, ya. Nah, cuma di sini saya mau memastikan aja biar lebih meresap, lebih enak lagi rasanya. Saya siapkan marinasi ini kurang lebih hampir 24 jam lah, kurang lebih, ya, overnight. Baik, setelah tercampur rata sempurna, nah, kita susun kembali ke dalam tempat yang akan kita
pakai untuk penyimpanan ya. Kita susun layer demi layer agar marinasinya dapat tercampur dengan sempurna ya. Susun balik lagi seperti ini dan seterusnya. Sama halnya dengan ayam, daging sapi pun juga begitu. Setelah kita lakukan marinasi, maka kita tutup kembali erat agar nanti bau bawang putih dan bau marinasi yang ada tidak menyebar di dalam kulkas pada saat kita simpan di kulkas. Pastikan semuanya tertutup rapat. Ya, ini. Dan kita bisa storage atau simpan di dalam. Nah, teman-teman, saya di sini pakai jamur kuping, tapi yang di dry, ya. Jadi kita masukkan dulu ke dalam air, kita rendam. Ini kurang lebih setengah jam baru dia akan mengembang nanti. Ya, jadi sambil kita menyiapkan yang lainnya, ini kita coba side dulu ya. Nah, sambil kita menunggu jamur kuping ini mengembang, ya, kita siapkan kentang. Jadi kita bersihkan dulu, ya, dengan cara dikupas, dipil. Nah, sebelumnya kita siapkan air dulu agar si kentang ini tidak hitam warnanya nanti setelah kita kupas. Oke. Nah, di sini kita kupas satu demi satu. Ini sampai semuanya bersih. Oke. Semuanya kita lakukan seperti hal yang sama. Nah, akhirnya jamur kuping yang tadi kering sudah mengembang ya. Nah, di sini kita cuci. Ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tiriskan, kita kembalikan lagi ke bowl. Ya. Nah, ini untuk sup kita besok. Jadi semuanya udah saya persiapkan dan baru masak semuanya esok hari. Nah, sekarang kita potong kentang dulu nih buat dijadikan mashed potato ya. Jadi kita potong agak kecil-kecil agar pada saat perebusan nanti cepat matang ya. Jadi kita potong seperti ini tadi, dibagi 3 lagi kembali ya. Lalu kita potong kecil-kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi cepat matang lah si kentangnya ini ya. Kita siapkan air mendidih untuk merebus kentang. Untuk 3 liter air kita kasih garam kurang lebih 1 sendok makan seperti ini ya, untuk menambah rasa pada kentang yang akan kita rebus nanti. Selanjutnya kita masukkan kentang sedikit demi sedikit, kita tiriskan ya. Nah, setelah mendidih kita masukkan dan kita biarkan sampai airnya bergolak dan kita cek apakah kentang-kentangnya sudah matang dan lembek semua ya. Oke, kita tunggu sekarang sampai airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, bergolak kembali dan kita lihat kentangnya sudah transparan di sini ya. Jadi kita udah bisa tengahnya itu tuh tidak keras lagi. Nah, ini kentang ini udah siap untuk diangkat. Nah, kita sebagai barometer kita lihat kentang-kentang yang besar, jangan yang kecil. Kalau yang kecil dulu.
ya, maka kentang siap untuk diangkat. Kita tiriskan agar tidak ada air lagi kembali seperti ini. Nah, kentang nih paling mudah dilumatkan pada saatnya masih panas ya. Jadi langsung kita lumatkan seperti ini. Bisa dapat kita lakukan seperti ini juga ya. Jadi yang halusnya ini akan ada di sini seperti ini ya. Atau kita tumbuk-tumbuk seperti tadi. Nah, kita hancurkan seperti ini. Setelah siap, maka kita bisa simpan dan besok kita bisa lumatkan kembali, tambahkan dengan susu atau krim, atau bisa juga dengan susu full cream ya, dan ditambahkan sedikit dengan margarin atau butter tergantung pada selera. Setelah semua vegetable atau sayuran yang kita blanch atau kita rebus setengah matang siap ya. Di sini ada zucchini, lalu ada buncis, wortel, dan terakhir zucchini, lalu ada buncis, wortel, dan terakhir adalah brokoli ya. Nah, yang kita mulai duluan dari mulai buncis, dari yang berwarna hijau dulu, yang warna merah kita akan rebus terakhir. Setelah airnya mendidih bergolak seperti ini ya, kita berikan garam. Ini untuk 4 liter air, kita tambahkan garam 2 sendok makan ya, dan gula 1 sendok makan. Maksud dan tujuan dimasukkan gula di dalamnya adalah agar rasa dari vegetable itu tetap diam dalam vegetable-nya. Yuk, kita mulai merebus. Kita mulai dari buncis dulu ya, yang agak keras. Kita masukkan. Nah, di sini nanti temperatur akan turun pada saat temperaturnya naik kembali atau bergolak kembali airnya, maka sayuran sudah siap untuk diangkat. Oke, kita aduk biar matangnya merata ya. Nah, fungsi gula juga selain memberi rasa pada sayuran yang akan kita rebus ya, di sini juga warnanya akan tetap menjadi hijau seperti ini ya. Oke, setelah mendidih kita sudah dapat angkat buncis. Lalu kita siram dengan air dingin ya, atau air mengalir. Nah, kita alirkan seperti ini ya, agar proses cooking dari buncis ini stop ya, jadi tidak berkelanjutan. Oke, setelah dingin, maka kita bisa angkat kembali ya. Nah, warnanya tetap hijau, malah lebih hijau dari aslinya karena ada kandungan gula yang kita berikan tadi. Yang kedua, kita rebus brokoli ya. Kita buang airnya, lalu kita rebus sama seperti buncis. Kita biarkan sampai airnya bergolak. Jadi sekarang ini temperatur daripada air turun, dan kita biarkan sampai dia bergolak kembali, baru kita angkat. Sambil kita aduk agar matang merata. Selanjutnya zucchini. Sama kita aduk sambil kita tunggu airnya bergolak dan kita angkat kembali. Oke, setelah dia bergolak seperti ini,
Nah, sama semua stepnya kita lakukan seperti pada saat kita merebus buncis tadi ya. Setelah kita angkat dari air, kita berikan air dingin ya, dan kita masukkan wortel terakhir ya. Nah, temperaturnya turun, kita tunggu lagi sampai airnya bergolak kembali. Setelah airnya bergolak seperti ini, sama seperti yang lain, kita aduk ya. Oke, setelah airnya mendidih, kita boleh angkat ya. Jadi besok kita tinggal saute ya, atau kita tumis. Jadi vegetable-nya ini sudah, atau sayur-sayurannya sudah siap ya, untuk setengah matang lah kurang lebih ya, warnanya jadi lebih bagus. Nah, untuk isian sup saya pakai beberapa dumpling atau isian yang sudah siap, biasanya dijual di beberapa supermarket seperti ini. Ini saya campur semuanya ya, dan kita potong-potong. Oke, yang gampang dulu kita potong adalah crab stick ya, kita potong gede-gede gini. Ikannya kita potong seperti ini juga, bagi 4 ya, ataupun cumi-cuminya kita potong seperti ini. Olahan laut ini kita tambahkan jamur kuping yang kering yang udah kita rendam tadi, kita tambahkan daging ayam, nanti kita saute daging ayamnya dulu, baru kita masukkan ke dalam kaldu ya. Jadi rasanya akan lebih menarik. Ayam tadi kita sudah marinate ya, bareng dengan yang buat di grill. Ini kita potong kotak-kotak seperti ini, nanti kita tumis, baru kita masukkan ke dalam vegetable stock yang akan kita pakai sebagai sup. Nah, ini vegetable stock yang kita buat dari rebusan air yang kita blanch tadi. Nah, kita tambahkan serai ya. Setelah itu kita akan saute daging ayam atau kita tumis, baru kita cemplungkan ke sana. Nah, kita panaskan dulu pan-nya ya, baru kita masukkan minyak untuk menumis ayam. Setelah panas merata seperti ini, nah, baru kita masukkan ayamnya, kita tumis sampai matang. Nah, setelah matang seperti ini, maka kita masukkan ke dalam stok yang ada. Setelah supnya bergolak seperti ini, maka stok atau kaldunya sudah siap. Nah, tinggal dimasukkan isian yang lainnya yang tadi sudah saya potong-potong, ditambah dengan beberapa tambahan lagi seperti garam, merica sesuai dengan keinginan.